Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam kita tujukan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya beliau, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lembar yang terakhir juz kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudah-mudahan ada manfaatnya ya Allah, dan barangkali kami dalam menyampaikan ya Allah ada kesalahan, kami mohon ampun ya Allah, mohon maaf. Ampunilah kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kita masuk pada halaman terakhir juz 2. Insyaallah nanti saya copy lagi juz 3, tapi yang enggak begini lagi. Saya coba copy nanti dari Syamil Quran. Bedanya di mana? Ternyata setelah saya lihat Syamil Quran itu di perkatanya itu, penjelasan di perkatanya lebih enak dipahami. Kalau yang kita pegang sekarang ringkas sesuai dengan kata. Tapi di Syamil Quran itu ada penjelasannya, padahal perkata. Jadi melihat perkata itu langsung paham. Kita masuk pada halaman berapa, Bu? 41. Ya, Bu ya? Ya, Pak Haji. Alamat terakhir, Pak Haji. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua ya. Saya juga belajar ya. Kita sama-sama belajar mencoba memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya bukan mengajari, kita sama-sama belajar. Justru saya dari menyampaikan ini saya jadi belajar itu. Oh iya, gitu. Alhamdulillah. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Pak Haji atas izinnya. Setiap hari Ahad kita coba memahaminya. Bukan tafsirnya terlalu berat kalau tafsir. Kita memahami zahirnya saja. Kita baca bersama-sama dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma fasala Talutu bil junudi qala innallaha mubtaliikum binahar faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ikhtarafa ghurfatan biyadihi فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة
غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين Sadaqallahul azim. Masih nyambung yang kemarin, Ahad yang kemarin ya. Kisah tentang Raja Tolut dan Jalut ya. Jadi ternyata nanti pasukannya Tolut itu ya, pasukannya Tolut ya Pak Haji ya. Jadi Allah mengirim seorang raja kepada Israel yang namanya Tolut. Nah, nanti Tolut itu perang melawan Jalut. Nah, Tolut itu nanti calon nabi, yaitu Nabi Daud alaihissalam itu nanti bergabung dengan Raja Tolut. Nah, yang bisa membunuh Raja Jalut itu siapa Bu? Daud gitu. Jadi ternyata yang membunuh Raja Jalut adalah calon nabi itu Daud, Nabi Daud alaihissalam begitu. Jadi Nabi Daud belum nabi itu, bergabung bersama pasukan Tolut melawan pasukan Jalut. Nah, waktu itu Nabi Daud itu masih muda ya Bazi ya. Allahu a'lam bishawab. Falamma fasala Tolut. Nah, tatkala Tolut keluar bil junud bersama bala tentaranya itu, qala ia berkata, innallaha mubtalikum binahar. Raja Tolut ini ngomong sama pasukannya, innallaha sesungguhnya Allah mubtalikum binahar akan menguji kalian dengan sungai. Jadi musim panas saat perang itu Allah Subhanahu wa taala, kata Tolut ngomong sama pasukannya, Allah Subhanahu wa taala akan menguji kalian sungai. Begitu. Kalau waktu panas begitu, tentaranya kira-kira gimana tuh Bu? Keausan. Tapi Allah uji nanti ada sungai. Nah, lantas Tolut ngomong, faman syariba minhu, maka siapa yang minum minhu dari air sungai itu, falaisa minni, maka ia bukan dari pengikutku. Tegas banget. Karena mungkin ketika minum air itu terlalu banyak akan melemahkan semangat. Makanya Tolut itu berkata kepada pasukannya, siapa yang minum ya kalau seciduk boleh, tapi berlebihan falaisa minni, maka ia bukan dari pengikutku. Mungkin ya Allah alam
Kalau minum terlalu banyak akan melemahkan semangat perangnya itu. Lanjut, wa man lam yata'amhu, namun Talut mengatakan siapa yang tidak merasakan meminumnya, fa innahu minni, maka sungguh ia pengikutku. Illa, kecuali man ikhtarafa ghurfatam biyadi, seciduk tangan. Jadi apa ya? Satu ciduk tangan aja itu dibolehkan. Ini ada rahasia di sini. Jadi kalau minum berlebihan itu akan menurunkan semangat. Allah alam. Sehingga Talut itu saking cuacanya panas, ada air. Kalau seciduk kira-kira berasa gitu. Namun Talut mengatakan kalau satu ciduk tangan, urfatam biyadihi, seciduk dengan tangannya, dua tangan ya berarti ya, bukan satu tangan. Kalau satu tangan ini bisa ya. Hurfatam biyadihi, seciduk dengan tangannya, itu boleh. Fasyaribu, kemudian pasukan itu mereka meminum minhu darinya. Illa qalilam minhum, kecuali sedikit dari mereka. Tapi ada saja sudah diperintah seperti itu, kebanyakan mereka ngambilnya lebih dari satu ciduk tangan. Saking panasnya, cuaca panas, haus di padang pasir, bisa bayangin dah. Namun sedikit sekali yang mematuhi perintah dari Raja Talut. Allah alam. Begitu memang ya. Kalau disuruh begini, falamma jawazahu, maka tatkala ia menyeberangi sungai, nyebrang tuh, habis ambil seciduk, menyeberangi, huwa walladzina amanu ma'ahu, huwa di sini itu Talut, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, ma'ahu bersamanya, nyeberangi sungai itu. Jadi pasukannya Talut sama Jalut itu dibatasi sama sungai, nyebrang tuh. Cuman sebelum menyeberangi sungai itu, Talut berpesan kepada pasukannya seperti tadi itu, silahkan minum tapi satu ciduk tangan, jangan berlebihan. Banyakan ngambilnya lebih dari satu ciduk. Gitu. Allah alam. Qalu, mereka berkata, la taqata lana al-yaum, tiada kekuatan bagi kami hari ini, bijalut wa junudi, terhadap Jalut dan bala tentaranya. Setelah menyeberangi sungai itu, terlihatlah pasukannya, siapa Bu? Jalut. Menyeberangi sungai, Talut dan pasukannya ini. Setelah menyeberangi itu, kelihatan dah tuh pasukannya Jalut dan bala tentaranya. Banyak sekali. Secara akal kalah Talut itu. Begitulah wallahu alam. Terlihat pasukannya Jalut dan tentaranya setelah menyeberang itu. Qala alladzina yadhunnuna annahum mulaqullah. Qala alladzina, berkata orang-orang yang mereka meyakini, annahum, bahwa mereka adalah mulaqullah, orang-orang yang akan bertemu dengan Allah, orang yang punya keyakinan kuat, pasukan yang punya kekuatan kuat, yakinan kuat akan bertemu dengan Allah. Ngomong dah tuh. Yang tadi yang cuma seciduk aja, yang taat sama omongannya Talut sedikit, tapi apa yang ia katakan, melihat pasukannya Jalut yang luar biasa dan bala tentaranya itu, kam min fi'atin qalilatin, berapa banyak kelompok kecil, ghalabat, mengalahkan
fi'atan katsiratan, kelompok banyak, kelompok besar, biiznillah, dengan izin Allah. Tuh, nggak usah takut, beginilah wallahu alam, seperti itu. Banyak yang jumlahnya kecil bisa mengalahkan yang jumlahnya banyak, besar, biiznillah, dengan izin Allah. Nggak takut mati, ini udah pasrah sama Allah, yakin dengan seperti itu. Dengan izin Allah, sekuat apapun pasukan itu, kalau Allah mengizinkan menang, pasti akan menang. Keyakinan di hati itu. Yang tadi, yang minumnya seciduk doang, yang nuruti perintah Talut. Wallahu ma'as sabirin, dan Allah bersama orang-orang sabar. Memang tidak gampang keyakinan seperti itu. Di saat kita menghadapi pasukan yang banyak, kematian di hadapan kita, orang berprinsip seperti itu nggak mudah. Kalau nggak imannya tuh kuat tuh nggak bisa itu. Iya. Dia yakin sekalipun kita kecil, banyak yang kecil itu mengalahkan yang banyak. Biiznillah, dengan izin Allah, itu modalnya itu. Sehingga dalam ayat selanjutnya 250, walamma barazu, dan tatkala mereka menghadapi, bertemu tuh pasukan itu, dua pasukan itu, lijaluta wa junudihi, bertemu sama pasukan Jalut dan tentaranya berhadapan. Dari situ kematian dah itu. Kalau orang yang lemah itu lari itu. Pasukannya Jalut di luar dugaan banyak. Namun apa senjatanya? Mereka yang yakin dengan itu akan bertemu dengan Allah, dan yakin bahwa yang kecil itu akan mengalahkan yang besar. Qalu, mereka berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami, afrih alaina sobron, curahkanlah alaina, atas kami, sobron, kesabaran. Bayangin menghadapi kematian di depan mata. Wahai Tuhan kami, curahkanlah atas kami kesabaran. Yang diminta pertama, yang menarik di sini adalah kesabaran. Itu. Makanya dalam ayat lain Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri wasolah. Yang kedepannya apa, Bu? Sabar. Wasta'inu bis-sabri. Nah, ayat ini pasukan itu udah nggak ada lagi kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Doa dah tuh. Pertama yang diminta adalah Rabbana afrih alaina sabron. Kesabaran. Makanya kalau doa usahakan yang pertama itu minta sabar. Minta kesabaran. Mungkin menghadapi anak susah dididik, minta kesabaran. Gitu. Mungkin kita belain anak susah, dibelain anak susah, minta dah sama Allah, ya Allah beri kesabaran dalam mendidik anak. Misal, ini kesabaran yang dikedepankan. Yang kedua, minta apa? Wasabbit aqdamana, dan teguhkan pendirian kami. Di hadapan sudah ada musuh. Ya Allah, wasabbit aqdamana, teguhkan pendirian kami, jangan sampai mundur. Itu harus diminta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak diminta, kita ketakutan ke belakang. Semuanya karena Allah, minta sama Allah. Bisa bayangin dah, kematian di depan mata. Kalau nggak minta seperti itu, kita lari itu. Manusiawi orang takut mati itu. Kalau orang nggak takut mati itu luar biasa itu. Luar biasa itu. Cuman kan manusia rata-rata takut mati kan. Wasabbit aqdamana, yang diminta yang kedua, teguhkan kami ya Allah pendirian kami. Dalam kehidupan kita minta satu, kesabaran dalam menghadapi musibah yang tidak kita rencanakan, ya kan?
yang di luar rencana kita, minta tuh kesabaran. Yang kedua apa? Teguhkan ya Allah keimanan dan keislaman kita. Begitu, kita ambil hikmah dari doa ini. Dari doanya pasukannya Tolut dan tentaranya itu, kita ambil hikmah. Minta kesabaran, minta diteguhkan keimanan dan keislaman kita untuk anak kita, keturunan kita, semua keluarga kita. Wa min zurriyati, keturunan kita di bawah tuh sampai akhir hayat dunia ini. Jangan sampai kitanya Islam, orang mukmin, kita meninggal, generasi berikutnya keturunan kita bukan muslim, summa naudzubillah min dzalik. Makanya keteguhkan ya Allah keimanan dan keislaman kita semua dan anak keturunan kita sampai akhir hayat dunia ini. Yang ketiga yang diminta oleh pasukan Tolut menghadapi pasukan Jalut itu, wangsurna alal kaumil kafirin, minta tolong tuh. Begitu, sabar, diteguhkan, minta dah pertolongan kepada Allah. Kita misalkan susah hidupnya, minta tolonglah sama Allah Subhanahu wa taala. Doa itu kan senjatanya orang muslim, mukmin. Doa. Sehingga Rasulullah bersabda, orang yang gak pernah berdoa di hadapan Allah itu adalah orang-orang yang sombong. Kata Rasulullah lagi, seandainya ada orang di dalam hatinya secuil kesombongan, tidak bakal tuh masuk surga. Iblis kesalahan cuma satu, diusir dari surga, sombong. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai iblis, kenapa kamu tidak sujud dengan perintahku?" Apa jawaban iblis? "Ya Allah, masa saya harus sujud sama Adam yang terbuat dari tanah yang hitam legam?" Begitu. Sombongnya luar biasa sehingga diusir. Gitu. Jangan sampai dah ya kita sombong kepada siapapun, kepada manusiakah atau kepada Allah Subhanahu, jangan sampai dah ya. Makanya doalah. Yang ketiga ini, wangsurna alal kaumil kafirin, minta tolong. Ini 3 pilar nih. 1, sering-seringlah meminta kesabaran. Yang kedua, sering-seringlah minta diteguhkan keimanan dan keislaman kita, itu penting. Sehingga ada firman Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita meninggalkan dunia ini tidak dalam beragama muslim. Itu kan pesan Allah Subhanahu wa taala. Diteguhkan keimanan dan keislaman. Yang ketiga, minta tolong sama Allah. Minta tolong, ya Allah, mudahkanlah rezeki kami. Contoh, ini contoh saja. Banyak yang diminta. Silahkan minta sama Allah. Minta apa? Ya Allah, berikanlah anak-anak yang soleh. Itu saya sering ngomong, Nabi Ibrahim itu keturunannya menjadi nabi dan rasul itu apa? Ternyata doa. Begitu. Bayangin tuh, luar biasa itu. Nabi Yakub, ya kan? Nabi keturunannya jadi nabi semua itu doa ternyata. Senjata doa. Luar biasa itu. Doa dah. Wallahu a'lam bishawab. Ayat 251, fahazamuhum biiznillah. Fahazamuhum, dan mereka mengalahkan tentara Jalut biiznillah, dengan izin Allah. Tuh, berkat apa? Doa tadi tuh. Wangsurna alal kaumil kafirin. Minta tolong sama Allah dari orang-orang yang kafir ya. Begitu. Kita hidup di dunia ini pasti ada orang yang enggak suka sama kita, dengkilah dan lain sebagainya. Mintalah sama Allah pertolongan, dijaga diri kita, keluarga kita semuanya. Fahazamuhum, maka mereka mengalahkan tentara Jalut biiznillah, dengan izin Allah. Semuanya Allah kok yang kuasa. Bayangin,
Tentara Tolut sedikit, tentara Jalut banyak. Secara akal manusia kalah tentara Tolut itu. Tapi dengan izin Allah dan dengan doa tadi, Rabbana afrih alaina sabran wasabbit aqdamana wangsurna 'alal qaumil kafirin. Didukung sama doa. Apa keajaibannya? Bisa mengalahkan tentara siapa, Bu? Jalut. Nanti jangan kebalik. Tolut itu yang Nabi Daud gabung, Jalut itu musuhnya, gitu. Jangan kebalik. Nanti Tolut dulu baru Tolut. Jadi yang kafir itu tentara Jalut, begitu. Ya, jangan sampai kebalik. Saya kadang terbalik itu, bingung gitu. Hampir mirip Tolut dan Jalut gitu. Jadi Jalut itu yang apa, Bu? Yang kafir. Tolut yang muslim gitu. Wa qatala Dawuda Jaluta. Siapa yang membunuh Raja Jalut? Daud. Nabi Daud ternyata itu luar biasa itu. Di saat itu Nabi Daud dalam cerita itu masih muda. Luar biasa. Itu bisa membunuh Jalut raja. Bayangin tuh. Wa atahullahu, dan Allah memberi kepada Nabi Daud itu al-mulku, kerajaan, wal hikmah, dan hikmah, wa 'allamahu, dan dia Allah mengajarkan kepada Daud ini mimma yasha, dari apa yang Allah kehendaki. Kalau Allah sudah berkehendak, enggak ada yang bisa melarang, menghalangi. Walaupun Daud itu masih muda, tapi dia bisa menjatuhkan Raja Jalut yang perkasa, bala tentaranya banyak. Nggak diraguin dah, kalau kerajaan punya pasukan besar, itu rajanya juga luar biasa itu. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Daud ini bisa membunuh wa qatala Daudu Jalut. Dan Daud membunuh Jalut dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Terus walaula daf'ullah, Allah menyatakan sekiranya tiada daf'ullah, perlindungan Allah, annasa kepada manusia, ba'dahum bi ba'din, sebagian mereka dengan sebagian lain, la fasadatil ardu, niscaya bumi telah rusak. Semuanya karena perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lemah di hadapan semuanya, depan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya dibaca itu setiap sholat itu 17 kali. Kenapa? Kita itu lemah. Minta kepada Allah, iyyaka na'budu, kepada Engkau ya Allah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau ya Allah kami minta tolong. Begitu. Minta tolong apapun kesusahan kita, misal udah curhat dah sama Allah Subhanahu wa taala, yakinlah kita akan dibantu kesusahan kita itu. Penting yakin dan doa, jangan tinggalin ibadah gitu. Doanya rajin tapi zikirnya kurang, misal timpang namanya. Banyakin zikirnya, ibadahnya, benerin doa dah sama Allah Subhanahu wa taala. Terus walakinallaha, dan Allah zu fadlin alal alamin. Allah itu memiliki karunia yang amat besar alal alamin, atas seluruh alam. Semuanya karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengingkari. Kita bisa sehat pun, misal ya, tidak terkena virus corona berkat Allah Subhanahu wa taala. Itu harus yakin itu. Itu orang yang bertauhid seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala. Walakinallaha zu fadlin alal alamin. Lantas ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 252 surat Al-Baqarah ini, tilka ayatullah, itulah ayat-ayat Allah.
Natsluha, kami membacakannya alaika kepada engkau Nabi Muhammad bil haqqi, dengan benar. Menceritakan datu Allah tuh tentang Talut dan Jalut. Apa? Pasukan kecil pun bisa mengalahkan pasukan yang besar kalau Allah sudah mengizinkan. Gitu. Enggak ada yang mustahil gitu. Wa innaka laminal mursalin, dan sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad SAW laminal mursalin, benar-benar termasuk orang-orang yang diutus sebagai rasul ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Kita terakhir, alhamdulillah kita selesai juz 2 ya. Mudah-mudahan kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Keluarga kita, anak turunan kita semuanya dijaga keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat dunia ini terakhir. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.